Jadi itu semua internal diperbaiki. Lalu bagaimana tentang reposisi? Ada yang mengatakan kembali ke dibawa gabung dengan ABRI. Tanyaan saya, apakah dalam negara demokrasi yang kita perjuangkan reformasi dengan nyawa, darah, air mata, keringat, dan tenaga, kita rela kembalikan lagi seperti itu. Jadi jangan sampai karena rumah kemasukan tikus, rumahnya dibakar. Yang dibenahi polisinya dong. Bila perlu di total itu reformasi. Organisasi sebesar Polri yang kekuasaannya luar biasa diberikan undang-undang, diberi senjata, diberi peralatan yang hebat, manusianya saja jumlahnya 420.000, mungkin lebih. Itu lembaga pengawasnya nggak ada. Oh, ada yang bilang ada Kompolnas. Kompolnas itu bukan pengawas. Hanya 2 pasal diatur di Undang-Undang Kepolisian itu. Dia itu memberi saran dan pendapat kepada Presiden untuk pemilihan Kapolri, pengangkatan Kapolri. Jangan menolak untuk diawasi. Kalau benar-benar mau mereformasi diri. Tapi kalau sudah menolak untuk diawasi, menolak dibentuknya lembaga pengawas eksternal, itu tanda-tanda belum mau mereformasi diri. Yang kedua, sistem pendidikan. Dievaluasi sistem pendidikan, apakah masih militeristik atau tidak. Termasuk juga sistem kepangkatan, apa masih perlu pakai jenderal-jenderal, pakai siap jenderal, siap ini. Nah, udah nggak militer lagi, udah berubah lah, apa perlu pangkatnya. Sini bintangnya banyak, tuh saya bintangnya banyak loh, sini 3, sini 3, jadi 6 gitu. Nggak usah yang banyak-banyak bintangnya, yang perlu dia bisa berbuat apa pada masyarakat. Nah, mungkin ada yang protes, loh Pak Susno dulu gimana? Kan sukanya gitu, saya sering dibully. Bapak dulu zaman dinas bagaimana? Kenapa nggak dari dulu berbuat? Saya katakan, baca aja track record saya. Track record saya lihat, sampai ditangkap kok. Sampai dicopot. Jadi kalau orang ngebully saya asal katakan suatu dibully gitu. Nah kemudian sikap mentalnya diperbaiki. Jangan jadi bikin judi, jangan jadi itu. Yang ngatakan ini bukan saya loh. Tapi sudah rahasia publik itu beredar di masyarakat. Saya hanya ngomong doang aja ini. Jadi itu semua internal diperbaiki. Lalu bagaimana tentang reposisi? Ada yang mengatakan kembali dibawa gabung dengan ABRI. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam negara demokrasi yang kita perjuangkan reformasi dengan nyawa, darah, air mata, keringat, dan tenaga, kita rela kembalikan lagi seperti itu. Jadi jangan sampai karena rumah kemasukan tikus, rumahnya dibakar. Yang dibenahi polisinya dong. Bila perlu di total itu reformasi, dirubah. Nah kemudian organisasi sebesar Polri yang kekuasaannya luar biasa diberikan undang-undang, diberi senjata, diberi peralatan yang hebat, manusianya saja jumlahnya 420.000, mungkin lebih. Itu lembaga pengawasnya nggak ada. Oh, ada yang bilang ada Kompolnas. Kompolnas itu bukan pengawas. Hanya 2 pasal diatur di Undang-Undang Kepolisian itu. Dia itu memberi saran dan pendapat kepada Presiden untuk pemilihan Kapolri, pengangkatan Kapolri. Memberikan saran dan pendapat untuk memberikan pertimbangan tentang kebijakan pemerintah mengenai Polri. Nggak ada pengawas. Beda dengan yang di KPK itu Dewas ya. Dewas ya. Dewas itu berwenang menerima laporan, berwenang menyelidiki, berwenang memeriksa, dan berwenang juga menjatuhkan sanksi. Nah sekarang misalnya, kalau Kapolrinya salah, siapa yang meriksa? Nah, jadi memang sudah ada kode etik, tapi kode etik itu berlaku nampak-nampaknya untuk ke atas kan
agak sulit gitu kan. Nah, jadi perlu disuarakan dibentuk Dewan Pengawas yang terpisah dari Polri, berada di luar, dan yang isinya ya jangan polisi, kayak Dewan Pengawas. Contoh lah Dewan Pengawas KPK, efektif itu bagus. Kan pimpinan KPK karena diperiksa ada yang sampai mengundurkan diri kan, komisaris KPK. Kemudian ketuanya pun diperiksa. Nah, kalau di pengadilan walaupun tidak terlalu di hakim ya, walaupun tidak terlalu efektif, nampaknya masih agak-agak mandul dikit ya. Komisi yudisial lah. Komisi yudisial. Tapi kalau di Polri dan jaksa ya belum gitu kan. Jaksa ada komisi kejaksaan, tapi mirip-mirip lah, hampir sama dan sebangun gitu dengan Kompolnas. Ya gimana? Dibenahi Kompolnasnya, diberi kewenangan oleh undang-undang dan harus ada di pusat, harus ada di provinsi, dan harus ada di bila perlu sampai tingkat Polres, supaya kalau Kapolres nyeleweng, anggotanya nyeleweng, ada perkara yang nggak jalan, yang numpuk sampai 3 tahun bahkan seumur hidup, hilang ditelan bumi, berkasnya pun hilang, nomor laporannya hilang. Ya caranya apa? Dibuat sistem digital, kemudian ada Dewan Pengawas lah, ada entah, silakan nanti lapor ke sana. Jadi Dewan Pengawas itulah yang memeriksa. Kemudian kalau dia lalai, ya dikode etik kan. Kalau lalainya berat, ya dipidanakan. Si pengawas tadi melapor kepada sistem peradilan pidana Indonesia, kepada penyidik, nanti dituntut, disidang gitu. Sehingga gampang. Kalau sekarang perkara nggak jalan, kemana lapornya? Mau lapor ke atasannya, ya jeruk makan jeruk. Selama ini ya begitu. Nah, kenapa begitu? Ya karena salahnya rakyat juga, karena rakyatnya nggak peduli sama polisinya, atau sudah terlalu akrab sama polisinya, nggak tahu. Jadi mari kita berbenah. Momentum sekarang ini adalah momentum yang terbaik untuk berbenah. Siapa yang harus benahi? Ya civil society, rakyat, DPR, pemerintah. Nggak diserahkan pada polisi sendiri. Wujud pembenahannya ya kalau rakyat, ya apa kita kawal, kita suarakan. Sekarang ya enak sekali kok. Medsos sudah sangat-sangat mujarab. Kalau lewat TV ya susah gitu. TV-nya hanya berapa biji. Nanti dicekal kayak saya nggak bersuara lagi. Gitu. Saya ini dicekal loh sekarang ini oleh salah satu televisi swasta nasional. Tapi kan saya bisa bersuara lewat medsos. Ini pagi ini kan lewat medsos. Ternyata medsos lebih dahsyat daripada televisi konvensional. Apalagi di mana? Jadi iya, Pak Susno. ya. Sebelum saya minta rekomendasi Bapak mengenai pembenahan di internal Kepolisian Republik Indonesia, ada satu hal yang juga saya ingin tanyakan, Pak. Kalau kita belajar dari kinerja law enforcement atas kasus Sambo dan Kanjuruhan, itu kan selalu ada 2 kanal, Pak. Bagaimana polisi untuk melakukan kinerja terkait dengan pelanggaran kode etik di satu sisi dan pelanggaran dugaan pidana di sisi yang lain. Selama ini yang saya tahu, Pak, polisi kan tidak punya ketentuan hukum pidana sebagaimana TNI, masuknya ke rejim regulasi pidana umum. Sementara polisi juga punya karakter sebagaimana yang Bapak tadi sampaikan, dan Bapak tidak sepakat kalau itu nanti dikembalikan kepada TNI karena tidak sesuai dengan semangat reformasi, punya karakter militer. Seberapa Bapak melihat, apalagi dalam konteks Sambo misalnya, ada nomenklatur yang ini menggugah pertanyaan publik mengenai seberapa sebetulnya struktur yang ada di Kepolisian Republik Indonesia itu memang benar-benar bisa ditegakkan ketika ada pelanggaran dugaan pidana di dalamnya mengenai obstruction of justice. Seberapa sih Pak ini kendala-kendala yang seperti ini mampu bisa dibenahi, dan seperti apa sebetulnya kalau kita bicara masalah regulasi yang tentu ini akan diharapkan atas proses politik yang dihadirkan oleh parlemen atau DPR, mampu merealisasikan regulasi yang memang benar-benar bisa menjagain pembenahan internal Polri sesuai dengan harapan semuanya, Pak Susno Dwiaji. Ya, jadi saya tetap merekomendasi pengawas eksternal. Ya, entah mau memperkuat Kompolnas atau dibentuk baru, silakan. Sepanjang tidak ada pengawas internal, maka ya kayak gini-ginilah. Kenapa ada kasus obstruction of justice yang maju dalam kasus Sambo? Karena desakan daripada publik lewat media. Apakah semua kasus sampai ke Polsek yang mana penyidiknya nggak beres,
akan didesak oleh media seperti ini? Nggak mungkin lah, ada jutaan kasus. Tapi kalau tiap Polres itu ada pengawas, tiap Polda ada pengawas, tingkat markas besar ada pengawas eksternal, ya bisa. Jadi lembaga pengawas itu wajib dibentuk. Loh, apakah perlu undang-undang kayak militer sehingga langsung sini? Tidak perlu, sudah ada komisi kode etik. Apakah perlu pelatihan khusus untuk Polri? Tidak perlu, polisi itu sipil, sama saja dengan masyarakat biasa. Nah, tentara pun dalam negara demokrasi, dia kalau bersalah harus diadili di pidana umum. Nah, tuntutan reformasi kan begitu, peradilan umum untuk militer. Tapi itu salah satu tuntutan reformasi yang belum terpenuhi. Kalau kita membuat peradilan Polri, membuat apa-apa, kita mundur 1000 tahun lagi. Tugas kita ada, peradilan militer itu untuk militer yang melakukan pidana umum harus ke pidana umum, peradilan umum. Itu bentuk supremasi sipil yang diperjuangkan oleh reformasi. Belum goal. Sudah 24 tahun ya reformasi. Belum wujud peradilan umum untuk militer. Nah, mungkin di dunia ini baru Indonesia yang masih ada peradilan yang si militer masih tunduk kepada peradilan militer. Peradilan militer ada di negara lain. Untuk apa? Tindak pidana militer. Misalnya apa? Penjahat perang, membocorkan rahasia negara, dan apa lagi. Tapi kalau korupsi, penganiayaan, pemerasan, perzinaan, nempeleng rakyat, gitu apa, masuk pengadilan sipil dong. Itu supremasi sipil namanya. Jadi tetap bentuklah lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan itulah yang nanti memeriksa secara kode etik. Dalam kode etik itu nanti akan terbukti apakah kode etik murni yang dilanggar atau ada pidananya. Kalau ada kode etiknya saja yang dilanggar, sanksi kode etik. Sanksi kode etik apa? Bisa pemecatan, bisa turun pangkat, bisa lepas jabatan, tidak boleh mengikuti pendidikan, and so on, and so on. Nah, sanksi pidana, kalau ada pidananya, ya kirim ke peradilan pidana, proses mulai dari penyidikan, penuntutan, dan sebagainya, lembaga pengawas ini ngawasi. Kayak sekarang, kenapa misalnya dia melakukan pengerusakan TKP, itu diadili dalam peradilan pidana. Jadi selama kita tidak bentuk lembaga pengawasnya, yang namanya kekuasaan yang besar, tenden to nyeleweng kan. Itu pasti tenden to nyeleweng. Janganlah kayak gitu. Saya sebagai anak dari orang tua saya waktu remaja, kalau nggak diawasi oleh bapak ibu saya, ya tenden to nakal gitu. Jadi Ya, harus oke itu. Pak. Oke Pak, terakhir Pak Susno Duaji. Apa Pak rekomendasi Bapak atas pembenahan internal Kepolisian Republik Indonesia di tengah keinginan Bapak untuk mendorong adanya keberadaan Dewan Pengawas yang representasi dari masyarakat sipil untuk benar-benar independen memberikan pengawasan agar Polri sesuai dengan tupoksinya dan ideal sebagaimana yang kita harapkan, Pak Susno Duaji. Saya sebagai keluarga besar Polri, saya menghimbau adik-adik saya, junior saya yang sekarang pangkatnya tinggi-tinggi, elit Polri, jangan menolak untuk diawasi kalau benar-benar mau mereformasi diri. Tapi kalau sudah menolak untuk diawasi, menolak dibentuknya lembaga pengawas eksternal, itu tanda-tanda belum mau mereformasi diri.